Oke, selamat malam teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan sprint 7, jadi kita bahas dulu mengenai sprint retro di sprint 6. Kepada Scrum Master sebelumnya, Alberton silahkan jelaskan. Di sprint 6 kemarin itu kita mempunyai goals, yaitu semua fitur yang diminta oleh klien itu udah harus masuk semua ke dalam aplikasi yang udah kita buat. Lalu tinggal kita langsung kita berikan kepada bagian tester kita, yaitu Rahel, yang buat ngetes fitur tanpa ada yang sedikit pun. Jadi eh, yang menurutku sih yang udah berjalan baik itu ya fitur utamanya udah bisa lah, semua udah berhasil semua, nggak ada yang nggak ada yang error itu kalau menurut kami ya. Belum belum itu juga apa belum tentu belum tentu juga nanti pas di tester itu nggak ada error. Terus juga menurutku yang kurang, yang kemarin, yang hambatan kemarin pada sprint 6 ini ya, masih banyak udah dari kita yang masih error pada codingan sebelumnya. Seperti misalnya punya aku kemarin kan, membuat database masih error, jadi masih belum bisa lah membuat masuk ke fitur loginnya. Jadi itu juga sih yang membuat agak sedikit ketinggalan, jadi harus perbaiki dulu databaseku, baru mulai lagi sama-sama. Itu juga. Terus juga kemarin sempat sempat ada juga yang misalnya di si Daniel Tulus, fitur fitur versus tadinya udah bisa, tapi di laptopku atau di laptop si Firman belum bisa. Jadi itu ada beberapa laptop yang masih error lah, komponen-komponennya ada yang perlu ditambah. Jadi situ juga sih hambatan-hambatannya, itu yang membuat ya mungkin agak sedikit terlambat. Ya mungkin itu sih yang bisa dijelaskan dari sprint 6 ini. Juga menurutku yang perlu diperbaiki ya brand strateginya juga, biar loss conflict-nya biar berkurang. Terus juga eh, kemarin juga komunikasi soal soal perkembangan kode juga kami agak kurang, karena ya memang kami fokusnya lebih ke kode sih. Jadi agak kurang juga komunikasi antar juga gitunya. Oke, jadi untuk goals di sprint 6 itu udah terpenuhi. Kalau untuk Ghost Sprint 6 tuh udah sih, udah terpenuhi, udah semua fitur-fitur kita masuk ke situ. Seperti traces tadinya udah, semuanya udah, tinggal masuk ke bagian di testing aja. Jadi Oke. kalau misalnya di testing error, ini lagi nih. Oke, jadi kita mulai besok udah bisa masuk ke testingnya. Udah bisa. Oke. Jadi kan guys, untuk testingnya itu sendiri, kan kalau misalnya kita lihat di modulnya ini, sebentar saya bagikan. Hmm, mana coy? Bentar ya. Nah, di sini tuh nanti kan kita mulai dari em, mengecek keamanan paket PHP-nya dan itu menggunakan perintah yang terlampir pada modul. Ini menurut saya bisa dikerjakan masing-masing lah kan. Terus untuk code coverage-nya juga ini juga udah pernah dilakukan. Nah, nanti di sini juga setelah kita em, melakukan testing testingnya di mana ini? Testingnya untuk cek keamanannya, terus em, memperbaiki dan menguji format kode Laravelnya, kita masuk ke
ke GitHub-nya. Dan menurutku yang GitHub ini juga bisa dikerjakan masing-masing, pakai GitHub Action. Nah, terus yang untuk maestro ini adalah yang saya mau berikan demonstrasinya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat video YouTube yang setelah saya bagikan eh, tadi dari WhatsApp, itu kan lumayan agak sulit menurut saya dimengerti kalau misalnya bahasa Inggrisnya tuh masih kurang expert. Jadi, em, di sini itu saat pertama kali teman-teman membuka Maestro itu kan ini yang muncul. Jadi, kalau misalnya udah selesai eh, tahap pengujiannya sampai yang ke GitHub, eh, teman-teman bisa buka Maestronya terus untuk cara mengujinya sendiri itu menggunakan Maestro itu sebenarnya mudah. Jadi pertama-tama itu teman-teman itu bikin folder baru dulu, terserah mau disimpannya di mana. Jadi nanti kita pilih menu ini, terus kita select lah folder di mana kita mau bikin si folder testing kita itu. File name-nya itu misalnya kita bikin em, terserah, terus create folder. Terus nanti kan akan muncul sini tampilan kayak gini, tekan aja create a new test. Nah, di sini kita namain misalnya, nggak kita pilih, kan kita kan mau bikin web. Jadi kita pilih, nah di sini kita pilih web test, karena di sini kan kita kan untuk proyek kita sendiri tuh kan mau bikin web. Jadi kita pilih menu web test. Terus untuk namanya itu ya bisa terserah, tapi saya bikin sini simple aja. Nah, untuk URL-nya itu kita masukkan URL yang nanti ada tunggu, di VS Code kita yang ini kita copy URL-nya ini oh my god, kita copy URL-nya ini, Ctrl C, terus oh, Buset. Halo, perbaiki dulu jaringanmu. Tunggu lagi. Tuhan, biar ya guys, hektik banget. Tunggu ya, Udah ngeri kok ini. udah sampai mana tadi? Ini ya, udah sampai sini. Sebelumnya Sebelumnya ini aku tanya buat buat yang Web testing kalau nggak salah tadi. file testingnya. iya, Oh, itu langsung enter aja tuh, Le. iya. Oh, Nah, udah kan nanti langsung muncul nih tampilannya kayak gini. Nah, terus inilah kan tampilannya awalnya kan. Terus kalau misalnya kita tekan run locally itu, gimana ini? Another expired folder. Oh ya, ini udah terun. Jadi kalau misalnya, lah kok ini yang tersebar? Bentar ya guys. Nah, yang mulai yang seharusnya, lagi. bentar. Kita perbesar dulu. Jadi kalau misalnya dari run tadi si file simple.yml ini nanti yang muncul itu ini. Ku hotspot lah Hel, ku hotspot udah gunakan hotspotku nah. Nggak Passwordnya terdengar dikit lagi ya. suaraku. Menghilang deh, Cok. Pending tadi, Cok. Nyalakan dulu hotspotmu. Oh my god, biar nih guys. Oke. Oke, jadi kan kalau misalnya yang file itu pun kan, itu sebenarnya langsung otomatisnya langsung keluar menu ini. Tunggu, belum gue share. Nah, langsung otomatisnya keluar menu ini. Jadi kalau misalnya dia di run, langsung muncul kayak eh tab kecil kayak gini. Gimana ya besarnya ini anjay. Nah, gini muncul.
Nah, terus kalau misalnya, ntar ya. Jadi sebenarnya guna Maestro ini kayak ngetes sama kayak Postman. Jadi kayak ngetes kayak mana si HTTP-nya itu kayak menerima menerima perintah kayak get, post kayak gitu. Kalau misalnya tunggu ya. Ray 123 save. Mana ini? Save at gmail.com. Ray 123. Nah, sini kan udah keluar lah kan menu ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengetes apakah si buttonnya ini berfungsi, tinggal tekan ini, si tombolnya ini. Tunggu, running comment dia. Nah, comment run successfully. Oh, tekan langsung bisa ya. Kan ditekan lah buttonnya ini kan. Terus nanti dia kayak s- ini gara-gara ngeleknya laptopku. Kok misalnya ditekan akan eh buttonnya ini kan, nanti akan muncul dia kayak insert comment. Insert commentnya ini ada nanti dia kayak muncul tap on. Jadi tap on ini mau memeriksa apakah si tombol ini berfungsi atau enggak. Jadi kalau misalnya dimasukkan akan fungsi si tap onnya ini kan, terus di run akan di sini kan, di run lokali kan. Harus di text dulu. Harus dipencet dulu ini sebenarnya. Tunggu ya. Ah ini. Ah, ini kan ditekan. Ini dia kayak gini dia. Jadi ditekan akan inspect, baru itu ditekan tombolnya. Terus kita pilih kan misalnya tap on kan, tap on, terus di run. Iya ngelek cok. Otomatis tertekan dia nanti. Iya. Iya langsung kayak beralih dia ke halaman berikutnya lek. Berarti di situ dia berfungsi tombolnya itu. Jadi si Maestro ini lebih kayak memeriksa UI. Eh iya memeriksa kayak UI itu berfungsi atau enggak. Iya. Tadi aku Bisa tanya. ngisi apa sih itu? Ngisi ini, ngisi ngisi sesuatu kayak teks apa? Bisa dia Bisa nulis itu sendiri. ada perintahnya lek di dokumentasinya. Oh, Iya ada ngerti itu di ngerti ngerti. dokumentasinya. Jadi nanti teman-teman banyakin baca dokumentasinya itu baru tuh ngetes lah. Kok misalnya di praktikum sebelum-sebelumnya, kok misalnya yang apa ini belum siap kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah bisa pun mulai testingnya besok, jadi kita itu kayak udah bisa lah kayak kan udah dibagi-baginya tugasnya yang dashboard segala macam kan. Jadi bisa lah em, bagian kita itu aja yang kita testing. Soalnya aku tanya pun sama Bang Abdul nggak perlu digabungin untuk mentesnya kayak gitu. Oh, kayak ini ya, kayak Yang automatic testing gitu ya, bisa iya kayak kayak gitu lah. Selenium ya. Iya, gitu sih Le, apa Hmm. testingnya. Jadi bentar ya testingnya ini Nah, menurutku. Selenium bukannya, oh ya, Selenium kode Catalan lah berarti, mirip Catalan ya. Ya Hmm, itulah iya berarti. itulah. Oke. Itulah untuk testing menggunakan Berarti Maestro-nya. mau nanya juga lah, ini tes kan disuruh nesting kan. Misal lah Ya, kayak kami lah dashboard kan. Itu ya. yang kami testing apa aja? Tombol-tombol yang di apa itu, yang di dashboard itu. Apa? Semua Tombol yang ada, yang, semua fitur. Semua yang iya Semua. ada sih, interaksi di situ kami tekan. Iya. iya, Kami Iya buat semua. skripnya gitu. iya. Terus itu kan, apa sih namanya? Kalau misalnya di dashboard itu kan, kalau misalnya kalian pergi ke halaman-halaman berikutnya itu, kalian wajib bikin apa baru, file baru kayak gitu. Oh, berarti satu satu halaman baru kalau beda beda halaman bikin lagi yang lain. Iya, Ya. Gimana? iya kayak gitu lah. Jadi satu satu halaman satu file ini mengetes satu halaman itu aja kayak gitu. Kalau misal banyak branchingnya, banyak juga ininya. Iya banyak juga. Oh, berarti pencet-pencet ya. Ya, Oke, oke, oke. oke. Terima kasih teman. Berarti besok udah bisa mulai testingnya atau Nggak bisa ada yang belum siap pas hari fiturnya? kerja Senin. Senin nggak bisa mulai testing.
Boleh, soalnya testing ini sebenarnya sedikit sih. Selain dari situ testingnya apa lagi? Eh, Hanya itu kalau aja, aku hanya tanya sama, Maestro ini aja ya. iya, kalau aku tanya sama SDI hanya sampai maestro aja. Berarti nanti code coverage sama testing ini ya. Iya, Udah itu aja. iya itu aja. Simple kok. Nggak ada nggak ada testing tentang apa fitur ininya. Fitur apanya?